Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakia Sari, NPM 202191138 dari jurusan Pendidikan Jasmani, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar. Belajar adalah proses manusia untuk mencapai berbagai kompetensi, keterampilan, sikap, dan karakteristik. Belajar juga merupakan perubahan tingkah laku yang menetap secara lama dan secara pengalaman. Contohnya belajar secara pengalaman. Ketika kita berangkat ke sekolah, kita menggunakan motor tetapi tidak memakai helm. Ketika di perjalanan, kita terjatuh dan kepala terkena benturan. Dan kemudian hari, kita berangkat ke sekolah menggunakan motor tetapi memakai helm, karena kita belajar dari kemarin bahwa bila tidak menggunakan helm akan terkena benturan. Belajar juga tidak hanya diamati dengan pengalaman, tetapi juga bisa dengan kognitif, afektif, dan isomotorik. Ada juga pengertian menurut para ahli. Menurut Hallig and Bauer, belajar adalah perubahan tingkah laku yang menghasilkan belajar dan pengalaman yang diulang-ulang. Menurut Morgan, belajar adalah perubahan tingkah laku yang menetap. Dan menurut Gebne adalah proses pertumbuhan kemampuan seseorang. Dan menurut Gary adalah proses perubahan yang menghasilkan keterampilan dan karakteristik. Dan menurut Sitno, belajar adalah merupakan perubahan tingkah laku yang menghasilkan interaksi dengan lingkungan. Dan ada juga prinsip-prinsip belajar. Yang ke-1 yaitu dari siswa yang tidak tahu ingin tahu. Contohnya guru hanya mensajikan materi dan membuat siswa menjadi rasa ingin tahu. Dan yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber, tetapi tidak satu-satunya sumber. Karena kita bisa mendapatkan sumber materi dari internet dan referensi buku di perpustakaan. Dan yang ketiga, pendekatan tekstual dengan cara ilmiah, tetapi tidak juga dengan tulisan, tetapi juga bisa dengan gerak, keterampilan. Dan ada juga karakteristik dalam belajar, yaitu karakteristik adalah ciri-ciri atau ciri khas kita untuk melakukan proses belajar. Yang pertama adalah adanya rasa perubahan. Ketika kita belajar, kita pasti ada perubahan karena kita ingin tahu dalam belajar apakah perubahannya menjadi lebih baik atau tidak. Itu kembali kepada kita. Makanya kalau kita sedang belajar, kita harus memperhatikan guru agar perubahan itu menjadi lebih baik. Dan yang kedua yaitu adanya proses kognitif atau pemikiran. Contohnya gini, saat kita diberikan pertanyaan oleh guru, pasti kita harus tahu bagaimana cara memecahkan pertanyaan tersebut. Jadi kita dapat berpikir kita harus gimana agar kita bisa memecahkan itu. Dan yang ketiga, adanya kegiatan kompleks. Kita belajar adanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, seperti kita melakukan olahraga
itu juga adalah kegiatan. Yang keempat, adanya proses saat belajar tidak hanya kognitif saja, tetapi banyak proses yang akan kita lalui saat belajar. Yang kelima, adanya hasil. Ketika kita belajar, pasti ada hasil, karena pasti kan ada yang masuk, tetapi hasilnya juga ada yang baik atau yang buruk, karena yang masuknya apakah materi, apakah saat kita dimarahi sama guru. Sekian di akhir karena saya lupa. Menurut para ahli-ahli, belajar adalah perubahan tingkah laku secara pengalaman atau secara kognitif, afektif, dan isomotorik. Dan belajar juga bisa menghasilkan yang baik atau yang buruk, tergantung kitanya mau mendengarkan guru dengan baik atau tidak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.